Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Muda Melki Nathanael Tarigan. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal dengan tema yang sama, ya, kerendahan hati membawakan mujizat. Kerendahan hati membawakan satu kesembuhan, kerendahan hati membawa satu pertobatan. Dan ini kita mau belajar dari Panglima Naaman. Ya, dan sudah beberapa hal saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang menonton channel YouTube hari ini, dan saya akan menyampaikan beberapa hal lagi agar kita belajar ya lebih lagi dalam lagi mengenai kerendahan hati ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagimu Tuhan. Pada hari yang indah ini kami sangat bersyukur, berterima kasih atas rahmat-Mu, perlindungan-Mu, dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih sayang Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai hidup kami, yang Tuhan Yesus juga menuntun setiap langkah kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mendengar firman-Mu, kiranya firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dan kami akan hasilkan buah itu kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal kerendahan hati yang membawakan mujizat, kerendahan hati yang membawakan kesembuhan, kerendahan hati yang membawakan satu pertobatan, ya, dari Panglima Naaman. Dan kita belajar ya dalam kitab 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai ke 27 tentang Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Panglima Naaman menerima satu kesembuhan terjadi, menerima mujizat terjadi oleh Panglima Naaman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ciri-ciri orang yang rendah hati, saya ambil satu. Ya, bagian pertama yang ingin saya sampaikan adalah mau diajar. Berbicara tentang kerendahan hati, mau diajar. Maka Amsal pasal pertama ayat yang kelima disitu dikatakan apa? Baiklah orang-orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal pasal 1 ayat yang kelima sudah jelas mengatakan, oh, baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pengertian. Saya ingin garis bawahi kata mendengar. Orang yang rendah hati ya sudah pasti mau diajar. Dan orang yang mau diajar sudah pasti membuka kupingnya lebar-lebar. Pasti ada nasihat, ada kritikan, ya, ada masukan, atau ada beberapa hal yang memberikan orang-orang memberikan satu motivasi, ya, kata-kata supaya kita bisa memperbaiki kata-kata kita, bisa memperbaiki tingkah laku kita, bisa memperbaiki setiap tutur kata kita, banyak hal. Nah, orang yang mau diajar sudah pasti ya mau mendengar. Ya, kalau orang yang rendah hati mau didengar, mau ditegur, mau diajar. Tetapi orang yang tidak memiliki kerendahan hati, dia sombong, dia angkuh, dan bawaannya selalu berdebat. Dan kita lihat Panglima Naaman pada saat dia berdebat, pada saat dia mau menjadikan sesuatu hal menurut kehendaknya saja. Apakah terjadi mujizat? Tidak. Padahal penyampaian Nabi Elisa ya untuk menuju kepada mujizat Panglima Naaman hanya mandi 7 kali. Mencelupkan badannya 7 kali di sungai Yordan. Tapi apa yang terjadi? Panglima Naaman hanya memiliki satu kehendaknya saja. Ingin mencurahkan semua kehendaknya saja. Hanya kehendaknya saja yang harus dilakukan. Saya pingin di sungai ini, saya pingin di sungai ini.
Saya pinginnya Nabi Elisa menumpang tangannya saja, bertemu dengan saya, ya, berdoa kepada Tuhan dan akhirnya pasti sembuh. Hanya kehendaknya saja yang jadi. Dia tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Pergi ke sungai Yordan dan celupkanlah badanmu 7 kali. Dan pada akhirnya dalam perjalanan dengan hati yang gusar, Bapak Ibu, Panglima Naaman menggerutu. Dan pada saat dia pergi, ya, dengan hati yang gusar, dengan menggerutu, ya, dengan hati yang penuh gundah gulana, apakah terjadi mujizat? Tidak, Bapak Ibu. Tidak terjadi mujizat. Malah yang ada terus hal-hal, ya, yang membuat dia semakin gusar. Mengeluh dia, menggerutu dia, ya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan pakai lagi pegawainya. Dia, di ayat yang ke-13, 14. Tuhan pakai mulut pegawai itu untuk memberitahukan kepada Panglima Naaman. Ya, Bapak, ya, seandainya kalau Nabi Elisa memberikan perintah yang lebih sukar, apakah Bapak pasti Bapak akan melakukannya? Ya, pasti. Karena apa? Tujuannya untuk sembuh. Ini hanya mandi, ya, mencelup badannya 7 kali, ya, memendamkan badannya ke dalam sungai Yordan 7 kali. Itu perintah yang sederhana. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Panglima Naaman mendengar. Ya. Seperti firman Tuhan, Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar. Pada saat Panglima Naaman dengan hati yang keras, ya, keras hatinya, saya maunya begini, saya maunya begitu, saya maunya begini, ya. Terkadang kita juga sebagai anak-anak Tuhan, saya maunya seperti apa yang kita mau, bukan seperti apa yang Tuhan mau. Maka tidak terjadi sesuatu dalam hidup kita kalau kita memaksakan kehendak kita. Kita harus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita harus serahkan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kita harus serahkan semuanya menurut kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kelima ini, di Amsal 1 ayat yang kelima. Dan, disitu kata apa? Dan menambah ilmu. Bapak Ibu dengar baik. Dan menambah ilmu. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu, ya, mau diajar, mau mendengar, dan sudah pasti menambah ilmu. Kalau orang yang tidak memiliki kerendahan hati, udah sombong, sok tahu, sok pintar, ya, tidak menambah ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang menonton, ya, saya percaya, ya, Bapak Ibu menambah ilmu. Untuk apa? Menambah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan apalagi Bapak Ibu perhatikan, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang rendah hati, ya, dia berpengertian, memperoleh pengertian dari Tuhan, memperoleh hikmat dari Tuhan. Maka pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau masih ada Bapak Ibu yang menonton hari ini, ya, masih mengeraskan hatinya, ya, masih mengeraskan egonya, masih mengeraskan pikirannya, semua kehendaknya, ya, bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendak kita saja yang jadi. Ya, saya berdoa buat saudara, ayo rendahkanlah hatimu. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dan saya percaya firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan tidak pernah meleset buat saudara dan saya. Buktinya apa? Sampai hari ini, saudara dan saya masih bisa melihat, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa makan, masih bisa minum, Bapak Ibu. Ya, ada teman-teman kita yang tidak seberuntung dengan saudara dan saya hari ini. Iya, ada. Tapi dia bisa menikmati karunia dari Tuhan. Karena apa? Dia rendah hati. Dia rendah diri di hadapan Tuhan. Karena pengagungan dan
peninggian itu hanya dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerendahan hati bukan hanya terlihat dari cara seseorang berbicara atau bersikap lemah lembut, tetapi kerendahan hati juga terlihat dari kesediaannya untuk terus belajar dan diajar. Banyak orang gagal bertumbuh, ya, banyak orang gagal untuk menuju kepada step selanjutnya. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan, ya, tidak memiliki intelektual, tidak memiliki hal-hal yang ingin dia lakukan. Tetapi apa Bapak Ibu? Karena merasa sudah mengetahui segala sesuatunya. Merasa sudah paling mengerti, sudah merasa paling tahu, sudah merasa paling pintar, sudah merasa paling suci, sudah merasa paling benar. Dan itu Bapak Ibu yang menghalangi kita kepada mujizat Tuhan, yang menghalangi kita kepada kesembuhan, yang menghalangi kita kepada pertobatan. Panglima, kita lihat Panglima Naaman. Yang menghalangi kesembuhan terjadi oleh Panglima Naaman adalah kedegilan hatinya, keegoisan hatinya. Ya, karena merasa paling penguasa, merasa paling terhormat, merasa paling harus dihargai. Tetapi kita lihat tokoh Yesus, bahkan Yesus saja datang ke dunia, disitu katakan apa? Aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita udah sok pintar, sok paling benar, sok paling suci. Bukan berarti saya yang berbicara pada saat ini sudah paling benar. Tidak, Bapak Ibu. Ya, saya masih terus dalam penyucian Tuhan. Saya masih terus dalam pengudusannya Tuhan. Dan saya harus belajar terus, ya, hidup dalam kekudusannya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini sedang menonton, ya, mendengar khotbah hari ini, yang masih mengeraskan hatinya, mari kita sama-sama berubah, bertobat, ya, kembali kepada jalan yang benar, itu jalan Tuhan Yesus. Maka orang yang rendah hati menyadari bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan bimbingan dari Tuhan maupun dari sesama. Orang yang rendah hati menyadari bahwa dirinya tidak merasa paling pintar dan merasa saya masih kurang kok. Ya, contohnya saya juga masih kurang, masih ada kurangnya. Ya, masih suka ada yang salah-salahnya. Tapi dengan posisi saya hari ini, Bapak Ibu, saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mau, ya, melihat saya sukses, mau melihat saya lebih maju lagi, mau melihat saya lebih lebih lagi dipakai Tuhan luar biasa. Dan banyak dikeliling saya, ya, di sekeliling saya, ya, orang-orang yang luar biasa, yang mau tegur saya, yang mau menasehati saya, yang mau terus dukung saya dalam doa dan sebagainya. Dan saya itu menjadi satu dukungan buat saya, bukan menjadi satu buat saya, apa sih kamu? Kamu ngapain sih nasihatin saya? Kamu ngapain sih ngatur-ngatur saya? Tapi itu menjadi satu alat buat saya yang membantu saya terus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan kirimkan orang-orang yang demikian. Panglima Naaman aja Bapak Ibu. Panglima Naaman. Di ayat yang kedua, ketiga. Ya, pekerja dari seorang istri Naaman. Ya, seorang gadis tawanan. Tuhan pakai mulutnya untuk apa? Memberitahukan kepada istri Naaman, ya, Panglima Naaman, supaya sampaikan kepada Tuhan, supaya Tuhan pergi, ya, kepada nabi itu, yaitu Nabi Elisa. Orang mana coba Bapak Ibu? Ya, orang seperti apa? Udah bawahan, tahanan, tidak dihargai, ya, tidak dilihat oleh dunia, ya, malah dibuang oleh dunia, tapi Tuhan pakai. Luar biasa sekali. Tuhan pakai mulutnya wanita ini. Supaya apa? Supaya melihat tuannya, panglimanya sembuh dan menerima mujizat dari Tuhan. Dan terkadang ada di sekeliling kita orang-orang yang demikian. Mungkin ART kita, ya, mungkin supir kita, mungkin karyawan kita, atau mungkin anak-anak kita sekalipun, atau cucu kita sekalipun, ya, yang di bawah kita umurnya.
Tuhan bisa pakai mereka. Untuk apa? Untuk mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu kita jangan pernah meremehkan orang yang di bawah kita. Jangan meremehkan orang-orang yang tidak setara dengan kita. Kita sudah menunjukkan bahwasanya kalau kita meremehkan mereka, kita sudah sombong di hadapan Tuhan dan sesama kita. Maka firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu, ya, untuk mengajar kita, untuk kita semakin rendah hati. Maka yang pertama yang saya sampaikan kepada kita semua adalah orang rendah hati menyadari bahwa pengetahuannya itu terbatas. Semakin seseorang bertumbuh dalam hikmat, semakin ia menyadari bahwa ia masih banyak hal yang belum diketahuinya. Rasul Paulus berkata 1 Korintus pasal 13 ayat ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Maka kita harus terbelajar, belajar, dan belajar. Jangan sampai kita belajar hanya TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan, S1, dan seterusnya. Nanti udah dapat S1, SH, SA, MTH, sampai S cendol, ya, sekarang S teler, Bapak Ibu, ya, lalu kita stop belajar, tidak. Sampai Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini, kita dipanggil Tuhan, kita terus belajar, Bapak Ibu. Belajar memaafkan, belajar mengampuni, ya. Belajar apa lagi? Belajar mengasihi, ya. Untuk kata maaf ini memang, untuk belajar maaf memang sulit. Untuk kita ucapkan maaf itu gampang, tapi untuk belajar itu sangat sulit. Hanya 4 huruf, M-A-A-F, maaf. Iya, dalam hidup ini kita harus masih belajar berkata maaf. Ya, kita harus belajar mengampuni. Kita harus belajar apa lagi? Ya, tidak tidak memikirkan perkara-perkara dalam dunia ini. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang kekal, ya, perkara-perkara surgawi. Dan tidak ada manusia yang mengetahui segala sesuatunya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang rendah hati tidak malu untuk bertanya. Ya, orang yang rendah hati tidak malu bertanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya masih muda juga masih bertanya, ya, kepada senior-senior saya. Saya bertanya kepada setara dengan saya umurnya, saya masih bertanya. Bahkan Bapak Ibu, saya masih suka bertanya kepada umur yang di bawah saya. Karena saya melihat dia punya potensi yang bagus. Ya, saya memiliki teman yang memiliki potensi yang saya harus ambil ilmunya nih. Untuk siapa? Untuk menambah ilmu saya. Dia bisa tahu, saya juga bisa mengerti. Itu orang yang rendah hati. Ya, tidak malu bertanya. Orang yang rendah hati mau belajar. Orang yang rendah hati mau menerima masukan-masukan yang ada. Ya, boleh semua orang memberikan masukan kepada kita. Tapi kita sebagai pemimpin juga dari masukan yang ada. Ya, dengan bijak kita, ya, dengan bijak, dengan hikmat kita tanya sama Tuhan. Tuhan, ini ada beberapa masukan. Tuhan, ini ada beberapa kritikan. Ya, itu juga untuk apa? Membangun kita, Bapak Ibu. Semakin lebih lagi. Maka saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan kirim, ya, ayah kandung saya juga pendeta, Bapak Ibu. Ya, Tuhan kirim seorang ayah pendeta juga, ya, gembala sidang, ya, ketua panti juga demikian, yang selalu terus memberikan kritikan, masukan kepada saya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, kritikan dan masukannya masih ada di hatiku, masih ada di pikiranku. Untuk apa? Untuk saya semakin maju, lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Maka aplikasi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini, ya, orang yang rendah hati jangan merasa terlalu senior untuk belajar. Terkadang ada, ya, orang terlalu senior pada saat belajar. Kan saya senior, saya udah tahu itu. Itu udah menandakan satu kesombongan, Bapak Ibu. Tapi kalau posisi kita masih senior dan mau diajar, itu sudah menunjukkan bahwa kita memiliki kerendahan hati. Ya, kerendahan hati tidak melihat dari umur, Bapak Ibu. Mau tua, mau muda, mau tinggi, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, tidak melihat itu.
kerendahan hati melihat sikap hati kita pada saat kita mau diajar dan belajar. Jangan merasa pengalaman sudah cukup, ya, merasa pengalaman sudah paling bisa dibilang udah paling senior, ya, menggantikan proses belajar. Ya, tidak bisa. Pengalaman ya pengalaman. Proses belajar terus berlanjut. Amin. Iya, proses belajar terus berlanjut. Sampai kita dipanggil Tuhan, itu belajar. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan buat kita semua. Sampai hari ini, saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Belajar. Ya, saya umur kepala 3, saya masih belajar. Saya kira setelah lulus SMP, setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah S1, ya Bapak Ibu, saya kira sudah tidak belajar lagi. Rupanya tidak, Bapak Ibu. Setelah lulus kuliah, lulus SMA, masih harus belajar. Sampai hari ini saya juga belajar. Dengan apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat pengetahuan saya sampaikan hari ini buat saudara semua yang menonton pada hari ini. Supaya apa yang saya belajari, supaya apa yang saya tangkap ilmunya, saya sampaikan dan saya ampertasikan buat Bapak Ibu semua. Supaya Bapak Ibu juga mengalami pengalaman yang sama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka orang yang rendah hati Bapak Ibu tetap terbuka terhadap pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Ya, dan saya mau sampaikan buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu bergereja, dimanapun Bapak Ibu melayani, dimanapun Bapak Ibu ada persekutuan doa, ada komsel Bapak Ibu, tertanamlah dalam gereja lokal Bapak Ibu. Dan lewat firman Tuhan, ya, lewat pengajaran kita, ya, pengajaran firman Tuhan di gereja-gereja kita masing-masing, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percayalah, firman Tuhan yang disampaikan, ya, oleh pendeta-pendeta, ya, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, memiliki satu kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Ya, terus buka hati kita lebar-lebar, ya, untuk firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Ya, kalau kita terus tutup hati kita, tubuh di gereja, tapi pikiran kemana-mana, melayang-layang. Jemuran saya bagaimana ya? Aduh, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Aduh, tadi air sanya udah dimatiin belum ya? Aduh, pintu rumah udah dikunci belum ya? Tubuh di gereja, tapi pikiran melayang-layang. Ya Bapak Ibu, hati-hati. Ya, ada yang demikian. Ya, ada jemaat kami juga pernah demikian. Tubuh di gereja tapi pikiran melayang-layang. Aduh Pak Pendeta, tadi waktu khotbah, aduh, saya tidak fokus Pak Pendeta. Kenapa Ibu? Ya aduh, saya tadi ini hujan, aduh jemuran saya udah diambil belum ya? Aduh jemuran saya udah diangkat belum ya? Melayang-layang, tidak fokus kepada firman Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, pikiran, hati kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita, kalau sudah di gereja, kalau sudah di rumah Tuhan, duduk diam manis. Tidak perlu pikirin kemana-mana. Ya, nanti Tuhan yang singkapkan semuanya. Tuhan yang jagai semua. Amin. Maka orang yang rendah hati menyadari bahwa pengetahuannya itu semua dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang rendah hati menerima nasihat dan teguran. Orang yang rendah hati menerima nasihat dan teguran. Salah satu tanda kerendahan hati adalah kesediaan menerima koreksi. Menerima dikoreksi oleh istri kita, suami kita. Mungkin kalau anak kita ada yang melihat, "Pah, kayaknya nggak bisa begitu deh. Mah, kayaknya bukan begitu deh." Ya, terkadang kita sebagai orang tua, "Kamu tahu apa sih? Anak kecil." Tapi itu satu tanda bahwa mungkin itu udah satu nasihat atau ada koreksi buat kita supaya kita berpikir lagi nih. Oh iya ya, oh mungkin begini. Ada jalan yang benar, Tuhan bisa pakai siapa saja. Maka di Amsal 12 ayat yang ke-15, jalan orang bodoh benar menurut pandangannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat ke-15 ini sudah jelas mengatakan, jalan orang bodoh benar menurut pandangannya sendiri. Ya, itu orang bodoh menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangan saya, menurut logika saya, menurut yang saya amati, kayaknya begini deh.
kayaknya begini, itu orang bodoh Bapak Ibu. Benar menurut dia. Seperti Panglima Naaman. Benar menurut dia. Ya, saya pengen di sungai A, saya pengen di sungai B. Mungkin sungainya yang dia pilih bagus. Ya, mungkin dia dengan pemilihan itu, daripada sungai Yordan ngapain sih? Menurut pandangan Panglima Naaman, itu benar menurut pengertiannya sendiri. Benar menurut pandangannya sendiri. Sesuai firman Tuhan katakan di Amsal 12 ayat 15 ini. Tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana Bapak Ibu ya ingin membawa terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, dan terjadi pertobatan. Dengar firman Tuhan. Kerendahan hati mau mendengar nasihat. Bukan menurut pandangannya dia sendiri. Panglima Naaman kita bisa belajar Bapak Ibu. Itu satu perikop pasal 1 sampai ayat 1 sampai 27. Ya, dari satu perikop itu ada 2 kisah Panglima Naaman dan Gehazi. Tapi kita lihat Panglima Naaman Bapak Ibu. Ya, lihat Panglima Naaman. Merasa paling berkuasa, merasa paling hebat, ya merasa paling angkuh, ya pingin dihargai terus, pingin dihormati terus, ya pingin kehendaknya saja yang terjadi. Seperti firman Tuhan kata, jalan orang bodoh benar menurut pandangannya sendiri. Pada saat itu Panglima Naaman tidak menyadari bahwa dia bodoh. Iya, kenapa? Dia menurut pandangannya sendiri, saya pingin di sungai ini. Saya pingin Nabi Elisa yang keluar. Udah, tumpah tangan saja pasti sembuh. Tapi Tuhan bertindak lain. Nabi Elisa menyuruh, udah kamu membenamkan tubuhmu saja 7 kali di sungai Yordan. Sudah. Dan engkau pasti sembuh. Dan dalam perjalanan kehidupannya Panglima Naaman, dia mendengarkan satu nasihat. Dan hatinya sudah luluh. Hatinya sudah memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu. Dan akhirnya dia melakukan hal yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Yaitu membenamkan 7 kali di sungai Yordan. Maka terkadang Tuhan memakai pemimpin rohani, orang tua, pasangan kita, atau sahabat untuk menegur kita. Siapapun itu. Ya, karyawan kita. Orang yang sombong akan marah ketika ditegur. Ya, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini ya yang menonton ya khotbah saya di channel YouTube ini, kalau masih ada yang pada saat ditegur dia masih marah, pada saat dikoreksi dia masih marah, pada saat dinasihati dia masih marah, Bapak Ibu harus bertobat. Bertobat. Bapak Ibu harus bertobat. Ya, dulu saya sama demikian. Ya, papa mama pendeta, papa mama saya melayani, ya. Pada saat ditegur saya suka marah, pada saat saya dikoreksi suka marah. Apa sih? Buat apa sih? Itu menunjukkan bahwasanya kesombongan itu ada. Dan pada saat saya menyadari dan berubah hidup saya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu, sampai hari ini saya ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan nasihat orang tua saya yang sudah Tuhan panggil tahun lalu, masih ada di hatiku dan masih ada di pikiranku. Karena apa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nasihat itu yang membangun kita, ya koreksi yang ada itu untuk kita semakin maju, lebih dahsyat lagi Tuhan pakai. Ya supaya apa lagi? Supaya kita mengerti hal-hal yang baru yang Tuhan kasih buat kita. Agar pada saat di dunia ini, kita masih di dunia ini, menghadapi manusia berbagai banyak kepala, berbagai banyak karakter, berbagai banyak paradigma-paradigma yang ada. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang rendah hati akan merenungkan teguran tersebut dan memperbaiki dirinya. Dan saya sampai hari ini terus memperbaiki diri saya dengan nasihat-nasihat yang ada. Ya, dari istri saya, ya, dari anak saya, apalagi anak saya 2,
Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Ya, kalau punya anak perempuan cerewet sama kayak mamahnya. Ya, pah nggak boleh begitu, pah nggak boleh begini. Ya, sebagai orang tua, oh iya, iya nak, iya nak. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Pada saat ditegur, ya, pada saat kita mau ditegur, ya, menunjukkan kerendahan hati yang ada. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat contoh Alkitab, ya, dari Daud. Ketika Daud berbuat dosa dengan Batseba, Nabi datang menegurnya, menasehati Daud, ya, dan seketika itu juga Daud tidak membela diri, ya, atau menyalahkan orang lain. Terkadang kita kalau di saat ditegur, pada saat dinasehati, pada saat diberitahu dan diajar oleh orang lain, kadang kita suka ngeles, Bapak Ibu, ya. Iya kan karena si ini, karena si A, karena si B, si C yang ngajak, ya. Kita suka menyalahkan orang lain, Bapak Ibu, ya, pada saat ditegur. Tapi firman Tuhan katakan belajar dari Daud, pada Daud melakukan dosa dengan Batseba, ditegur oleh Nabi Nathan. Daud tidak membela diri, dan Daud tidak menyalahkan orang lain, dan Daud mengakui kesalahannya dan mau bertobat. Orang yang rendah hati mau mengakui kesalahannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, dia mau mengakui kesalahannya. Pada saat kita mengakui kesalahan kita, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, ya, akan terjadi kuasa mujizat Tuhan buat saudara dan saya. Iya, Daud saja terjadi, Bapak Ibu. Dia mengakui kesalahannya dan tidak menyalahkan orang lain, dan akhirnya apa? Bertobat. Panglima Naaman juga berdemikian, dia menyadari, Bapak Ibu. Dia menyadari dan tidak menyalahkan orang lain. Pada saat Panglima Naaman melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi Elisa, yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, dia lakukan itu. Dia kembali kepada Nabi Elisa. Dan disampaikan apa? Sekarang aku tahu. Jadi pertobatan bukan saja secara jasmani, tetapi pertobatan terjadi secara rohani oleh Panglima Naaman. Dan dari Raja Daud juga sama halnya. Bukan saja jasmani terjadi pertobatan, tetapi rohaninya pun bertobat, Bapak Ibu. Maka 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13 Yesus katakan apa? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kerendahan hati Daud, ya, terlihat dari kesedihan pada saat menerima satu teguran dari Nabi Nathan. Jangan sampai kita masih di dunia ini, ya, pada saat orang menegur, ya, kita masih marah, ya. Kalau kita lihat di scroll TikTok, Bapak Ibu, ada orang yang merokok di jalan dan undang-undangnya kan sudah ada, ya. Ditegur oleh orang lain, Pak, nggak boleh merokok di jalan, asapnya kena muka, ya, abunya juga bisa masuk ke mata dan sebagainya. Ditegur, Bapak Ibu, dengan secara baik. Tapi yang ditegur ya tidak, apa sih ngurusin orang lain? Terkadang ada, ya, di TikTok tuh suka scroll, ya. Pada saat ditegur, apa sih kamu ngatur-ngatur hidup orang? Atur aja hidupmu sendiri. Nah, ada kalimat-kalimat yang demikian, ya, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kita jadi malas tegur. Padahal itu salah. Tapi firman menjelaskan buat kita semua, Bapak Ibu. Belajar, ya, dari Daud dan Nabi Nathan. Berani untuk menegur. Karena udah tahu salah. Ya, mungkin Bapak Ibu, ya. Mungkin, ya. Pada saat yang menegurnya juga punya kesalahan yang lain. Ya, terlepas dari itu, Bapak Ibu. Terlepas dari dia punya salah, punya dosa. Ya, kita mau lihat tegurannya. Agar apa? Lewat teguran itu membuat kita mungkin lebih baik lagi dari orang yang menegur. Iya, lebih baik dari orang yang menegur. Nah, pada saat kita sudah lebih baik dari orang yang menegur, kita tegur lagi. Kamu juga jangan gitu. Jadi semuanya saling, Bapak Ibu. Semuanya saling menolong, saling membantu, ya, saling memaafkan satu dengan yang lain. Semuanya saling. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari Daud. Ya, pada saat dia ditegur, dia tidak membela diri, dia tidak menyalahkan orang lain, dan dia mengakui kesalahannya dan mau bertobat, Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo, ya, kita sama-sama belajar. Amin. Amin. Iya, kita sama-sama belajar, Bapak Ibu, ya, tentang kerendahan hati. Maka yang ketiga, Bapak Ibu,
Orang rendah hati selalu memiliki hati seorang murid. Orang rendah hati selalu memiliki hati seorang murid. Murid adalah orang yang terus belajar, dan Tuhan Yesus sendiri, ya, walaupun adalah anak Allah, memberikan satu teladan kerendahan hati buat kita semua. Ya, mau terus belajar, belajar, belajar. Ya, kalau murid belajar ya Bapak Ibu ya. Ya, anak saya masuk 6:30, pulang jam 1, jam 2, ya. Hati seorang murid mau diajar, mau belajar, ya, mau dikasih tahu, ya, misalkan 1 tambah 1 ya 2 gitu. Ya, kalau memiliki hati seorang murid demikian. Kalau tidak memiliki hati seorang murid, 1 tambah 1 mungkin dia bilang 3 Bu, 3 Pak, 4 Pak. Ya, kalau yang tidak mau diajar, bukan begitu Pak, sombong, sok tahu, sok pintar, padahal nggak tahu pengetahuannya, ya, tidak tahu apa-apa. Ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya sampai hari ini saya mengikuti seminar, ya, kalau ada seminar Zoom saya selalu ikuti, supaya apa? Menambah ilmu saya, menambah pengetahuan saya, menambah apa lagi? Saya semakin rendah hati sama Tuhan. Oh iya ya. Jangan sampai kita udah menambah ilmu, menambah pengetahuan kita, ya, menambah gelar di belakang nama kita, S1, 2, 3, 4, sampai profesor sekalipun, ya, kalaupun tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati, tidak bisa dikoreksi, ya, sombong. Hati-hati Bapak, sombong. Jangan merasa sudah paling berkuasa, pilih intelektual yang lebih tinggi, terus yang menasihati di bawah dia, lalu kita yang di atasnya tidak bisa ditegur. Sombong. Janganlah kita berlaku sombong di hadapan Tuhan dan sesama kita, Bapak Ibu. Ya, seperti sudah saya sampaikan buat kita semua, Tuhanlah yang mengatur semua. Pada saat kita meninggikan diri kita, Tuhan akan merendahkan kita. Pada saat kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan kita. Dan teladan yang kita harus ikuti adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia sebagai anak Allah, ya, memberikan satu teladan kerendahan hati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2, ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 8, Yesus merendahkan dirinya dan taat kepada Bapa. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Filipi pasal 5, sebentar ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu dengar baik dan lihat, perhatikan. Seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib, Bapak Ibu. Teladan ini kita belajar, ya, dari Yesus, memiliki hati seorang murid, ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Yesus saja Bapak Ibu, dia sang pencipta. Ya, dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia menciptakan laut, langit, udara, semua binatang-binatang yang ada dalam dunia ini Tuhan yang ciptakan. Tapi di ayat ini katakan, dia mengambil rupa seorang hamba. Kita ciptaannya saja masih sombong sama pencipta. Wah, sudah sangat salah benar Bapak Ibu. Salah benar. Kita sudah sombong di hadapan Tuhan. Salah benar. Nah, Yesus saja mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita Bapak Ibu, sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, jika Yesus saja menunjukkan sikap rendah hati, apalagi kita sebagai pengikutnya harus juga demikian menunjukkan sikap rendah hati kita sama dengan Kristus.
Maka orang yang rendah hati selalu memiliki hati seorang murid. Ya, datang ibadah dengan kerinduan untuk belajar. Ya, datang dalam persekutuan untuk belajar, Bapak Ibu. Ya, dalam komsel-komsel kita, ya, untuk belajar. Orang yang rendah hati membaca Alkitab setiap hari dengan hati yang terbuka, ya, membaca Alkitab, perenungan firman Tuhan, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, mungkin dalam satu hari kita baca 5 pasal atau 3 pasal, 2 pasal. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kasih waktu 24 jam. Mungkin kita bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ada waktu untuk kita beberes, ganti baju, ya, salinan, mandi bersih-bersih. Mungkin ada waktu Tuhan kasih 24 jam buat kita untuk berdoa, baca Alkitab, menyembah kepada Tuhan. Kita lakukan itu semua. Jangan sampai kita sibuk di kantor kerja, di rumah juga kerja. Ya, sampai akhirnya kita lupa untuk beribadah, kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk menyembah Tuhan Yesus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pada saat kita, ya, terus menjadi pekerjaan kita menjadi berhala buat kita, ya, berhala pada saat zaman dahulu, ya, bangsa Israel, Bapak Ibu, berhala pada saat bangsa Israel itu seperti emas-emas, ya, patung-patung dan demikian. Pada saat zaman modern ini, berhala bukan demikian. Berhala bisa menjadi pada saat Bapak Ibu di kantor bekerja, Senin sampai Sabtu bekerja, atau Senin sampai Jumat bekerja, ya, Sabtu juga masih bekerja, dan bahkan sampai hari Minggu pun bekerja. Itu menjadi satu berhala buat saudara. Iya, berhala buat saudara. Tuhan kasih waktu buat kita satu hari, ya, 1 hari 24 jam untuk kita bekerja, untuk kita mandi, untuk kita dan sebagainya. Masakan kita untuk berdoa, menyembah sama Tuhan, ya, baca Alkitab sama Tuhan, masa tidak ada waktunya? Ya, jangan sampai, ya, kita menyesal di akhirnya. Memang penyesalan itu datangnya di akhir, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai penyesalan itu datang. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau, ya, baca Alkitab. Ya, luangkan waktu kita baca Alkitab, luangkan waktu kita untuk berdoa, luangkan kita untuk menyembah sama Tuhan. Yang bisa main gitar, ya pakai gitar. Kalau yang tidak bisa main musik, ya berdoa sama Tuhan. Ya, tutup pintu, kunci pintumu, berdoa sama Tuhan. Tidak perlu diketahui oleh siapapun. Berdoa sama Tuhan. Ya, minta pertolongan sama Tuhan. Ya, minta kesembuhan sama Tuhan, minta berkat sama Tuhan, minta pengurapan dari Tuhan. Berdoa, tutup pintu, tutup kamar kita. Kita berdoa sama Tuhan. Ya, yang tidak bisa main musik juga tidak jadi masalah, Bapak Ibu. Asalkan hatimu, pikiranmu semuanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau sampaikan buat saudara dan saya, pada saat saudara melakukan hal demikian, percayalah, kalaupun besok belum dijawab, hari ini belum dijawab, minggu depan belum dijawab, bulan depan belum dijawab, jangan pernah berhenti berdoa. Terus kita berdoa. Terus kita berdoa. Berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, minta penguatan dari Tuhan. Karena kalau kita jalani semua dalam hidup ini, Bapak Ibu, dalam dunia ini, dengan kekuatan kita, kita capek, Bapak Ibu. Kita nggak kuat, kita nggak sanggup, Bapak Ibu. Iya, jujur-jujuran saja, kita nggak sanggup. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang rendah hati bersedia menerima pengajaran dari hamba Tuhan. Dari pendeta gereja lokalmu, ya, menerima pengajaran dari mereka. Dan kau harus terima. Ya, pengajaran bukan hanya firman Tuhan, bukan berbicara tentang berkat saja, tapi bagaimana kita intim dengan Tuhan, ya, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan, bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Ya, kalau berbicara berkat mah semua pasti diberkati, Bapak Ibu. Ya, berkat itu mah pasti ada. Tapi bagaimana kita mau fokus, ya, kepada sumber, ya, sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terakhir yang ingin saya sampaikan buat kita semua adalah orang rendah hati mudah dibentuk oleh Tuhan. Orang yang rendah hati mudah dibentuk oleh Tuhan.
Tuhan lebih mudah memakai orang yang dapat diajar daripada orang yang merasa paling benar. Susah Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah sudah merasa paling benar, sudah merasa paling tahu, susah dikasih tahu. Susah Bapak Ibu. Ya, dan saya pernah berhadapan dengan orang yang demikian, ya. Susah dikasih tahu, susah dinasehati, dan pada akhirnya ya Tuhan yang langsung turun tangan Bapak Ibu. Hati-hati ya. Ya, kalau orang yang sudah sombong, orang yang sudah angkuh, orang yang sudah merasa paling suci, paling benar, ya, hati-hati. Kalau sama kita, sesama kita tidak bisa nasihati, nanti sama Tuhan langsung yang menasihati saudara. Bahaya Bapak Ibu, kalau itu sudah Tuhan yang langsung nasihati. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Maka bersyukur ya, masih ada orang yang mau menasihati kita, masih ada orang yang mau memberitahu kita, masih ada orang yang mau menasihati kita. Bersyukur Bapak Ibu. Ya, bersyukur. Ya, jangan sampai kita Tuhan yang langsung menegur kita. Repot itu Bapak Ibu. Nanti baru bilang, oh iya ya, oh iya ya. Repot Bapak Ibu ya. Maka Yesaya 64 ayat yang ke-8 disitu katakan apa? Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami telah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Ini berbicara tentang bejana Bapak Ibu, ya. Berbicara tentang bejana, orang yang rendah hati mudah dibentuk. Ya mungkin Bapak Ibu di rumah ada vas bunga atau ada di meja Bapak Ibu ada pot bunga yang berbentuk dari tanah liat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya mungkin dulunya tidak berbentuk, dulunya tidak berwarna yang demikian. Ya mungkin dulu hanya sebagai tanah liat yang coklat, ya yang mungkin buat kita harganya apa sih ini nggak bagus, ini nggak cocok. Mungkin demikian ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ini kasih Tuhan kita belajar ya dari Yesaya pasal 64 ayat ke-8 ini. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat. Dan Engkaulah yang membentuk kami. Ya, kalau ada vas bunga di rumah kita Bapak Ibu bisa perhatikan. Mungkin dulu tidak berbentuk demikian. Warnanya coklat, mungkin masih tanah-tanah yang lengket dan yang tidak ada harganya. Tapi pada saat pengrajin itu bentuk dia, ya bentuk tanah liat ini, ya dengan model yang sedemikian rupa Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya sudah jadi bentuk, sudah diwarnai, ya sudah dipoles dengan baik dan sudah layak untuk dijual keluar. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Mungkin dari tanah liat harganya mungkin contoh 1.000, tapi sudah dibentuk dia, ya sudah dibentuk sesuai model yang dia mau, ya pembeli yang dia mau, warna yang dia mau, ya dan sudah layak untuk dijual. Mungkin harganya dari 1.000 bisa menjadi 20.000, dari 1.000 bisa jadi 25.000 dan sebagainya. Dan Tuhan menginginkan kita demikian. Karakter kita dibentuk, iman kita dibentuk, pelayanan kita juga dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai karakter kita, iman kita, ya pelayanan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan yang menghalangi kita kepada menuju mujizat Tuhan. Menuju kepada pertobatan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mau kita dibentuk oleh Tuhan Yesus. Maka dalam pembentukan itu, ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ada proses yang harus kita lewati. Proses pembentukan itu hanya dapat terjadi jika kita memiliki yang namanya rendah hati. Proses pembentukan itu memang tidak mudah. Proses pembentukan itu tidak enak, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, secara daging tidak enak, secara jiwa juga tidak enak, secara roh apalagi tidak enak, Bapak Ibu. Maka proses kehidupan ini, ya, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak bisa bertahan, ya, kita pasti akan habis dimakan oleh dunia ini. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita diproses oleh Tuhan, pada saat kita dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Mari kita pada saat dibentuk oleh Tuhan, ya diproses oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kerendahan hati dalam hati hidup kita, dan kita mau diajar oleh Tuhan Yesus. Maka akhir dari firman Tuhan pada hari ini buat kita semua, ada ilustrasi buat kita. Padi yang semakin berisi akan semakin merunduk. Sebaliknya, padi yang kosong akan tegak berdiri.
Demikian juga orang yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan akan semakin rendah hati, semakin mau diajar, dan semakin mau menerima pengajaran itu. Dan kesimpulan dari firman Tuhan yang saya ingin sampaikan yang saya sudah sampaikan buat kita semua adalah salah satu ciri utama orang yang rendah hati adalah mau diajar. Mereka menyadari pengetahuannya terbatas, mau menerima nasihat dan teguran, memiliki hati seorang murid, dan bersedia dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kerendahan hati bukanlah satu tanda kelemahan buat kita, melainkan satu tanda kedewasaan rohani. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin ia menyadari bahwa kebutuhannya akan hikmat dan tuntunannya dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang sampaikan buat kita semua, dan saya percaya ya hari ini yang menonton semuanya ya akan memiliki satu perubahan pada saat kita mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menghadap kepadamu, kami percaya firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan, kiranya Tuhan Yesus dapat kami mengerti, dan kiranya teman-teman hamba-Mu, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang menonton channel YouTube ini juga akan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau sama-sama belajar mengenai kerendahan hati ini, dan kiranya Tuhan Yesus pada saat kami mengeraskan hati kami mau berubah. Kami mau berubah dari keras hati menjadi lembut hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lewat channel YouTube ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.